Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan membahas tentang asam. Masih bagian dari klasifikasi materi dan perubahannya. Hari ini kita akan membahas tentang asam. Nah baik, yang dimaksud dengan asam, kalau secara kimia, asam adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. Zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. Nah, cara menuliskan ion hidrogen seperti ini selalu H+. Ini menunjukkan suatu ion hidrogen, dan kapan kita menemukan seperti ini itu ciri-ciri suatu senyawa, suatu zat bahwa dia bersifat asam. Itu yang dimaksud dengan asam. Nah, ketika dia terionisasi atau terurai menjadi ion hidrogen dan ion asam negatif. Semua jenis asam ketika dia mengalami ionisasi atau terurai, maka selalu menghasilkan yang namanya ion hidrogen dan ion asam negatif. Ciri khas dari suatu asam. Nah, ini juga bisa diklasifikasikan. Asam merupakan zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Apakah itu makanan atau minuman, itu akan terasa. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa dirasakan seperti itu. Nah, berdasarkan asalnya, asam itu dibedakan menjadi ada asam organik dan ada asam anorganik. Jadi ini kalau didasarkan atas asal terbentuknya, maka kita kenal ada dua jenis asam, yaitu asam organik dan asam anorganik. Baik, kita lihat satu persatu. Asam organik. Asam organik merupakan asam yang berasal dari makhluk hidup. Dapat diperoleh secara alami dan memiliki atom karbon. Ciri asam organik tadi itu semua dari makhluk hidup, entah itu berasal dari tumbuhan atau hewan. Kemudian dalam rumus kimia itu selalu ada kita menemukan atom karbon. Ini ciri asam organik. Berasal dari makhluk hidup, kemudian memiliki atom karbon. Nah, gambar ini menunjukkan salah satu asam organik berada pada jeruk, dan selanjutnya kita akan lihat nanti apa saja jenisnya. Nah, asam organik yang dihasilkan oleh tumbuhan itu meliputi ada asam maleat, di mana terdapatnya nanti kita lihat. Asam tartat, vitamin C atau biasa disebut asam askorbat, asam asetat, kemudian asam benzoat, dan asam sitrat. Ini yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua adalah asam organik yang dihasilkan oleh hewan. Ada yang dihasilkan oleh semut, namanya asam format. Kemudian pada lebah itu yang ketika dia menyengat sebenarnya itu adalah asam. Yang ketiga adalah asam asetat, dihasilkan oleh beberapa bakteri tertentu. Nah, ini jenis asam yang berasal dari makhluk hidup. Ada yang berasal dari tumbuhan, ada yang berasal dari hewan. Nah, kita lihat contoh tadi. Ada contoh yang berasal jenis-jenis asam. Asam sitrat itu bisa kita lihat pada jeruk. Ya. Nah, ini jeruk tadi saya sudah contohkan. Jadi kandungan asam yang paling banyak di jeruk sebenarnya adalah asam sitrat. Kemudian asam tartat. Kandungan asam yang paling banyak di anggur itu adalah asam tartat. Berikutnya adalah asam maleat. Pada apel itu kandungan asam yang terbanyak adalah asam maleat. Kemudian yang berikut pada tomat. Nah, ini yang
banyak mengandung asam askorbat atau vitamin C. Ada di tomat. Nah, itu jenis-jenis asam organik. Nah, sekarang asam anorganik. Asam anorganik merupakan asam yang tidak berasal dari makhluk hidup dan tidak mengandung atom karbon. Kebalikan tadi. Dari asam ini dibentuk oleh beberapa unsur-unsur kimia bereaksi sehingga terbentuk yang namanya asam. Dan ciri khasnya adalah tidak mengandung karbon. Tidak ada atom C yang terdapat pada asam ini. Kita lihat contoh asam anorganik. Misalnya asam sulfat H2SO4. Kalau kita lihat rumus kimianya ini tidak ada atom C di sini dan merupakan yang berasal dari reaksi kimia unsur-unsur kimia membentuk suatu senyawa. Ya, tidak ada atom karbonnya. Kemudian asam klorida. Di sini jangan keliru karena ada Cl, ini satu unsur, ini klor dan ini hidrogen, reaksi antara hidrogen dan klor. Kalau asam sulfat reaksi antara hidrogen, kemudian sulfur dan oksigen. Asam nitrat HNO3 reaksi antara hidrogen, nitrogen dan O3, oksigen. Asam fosfat H3PO4 berarti ada hidrogen, ada fosfor dan ada oksigen. Nah, yang paling terkenal yang kita lihat banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah aki. Nah, ya, pada aki itu utamanya yang aki-aki dulu itu yang masih menggunakan air, dalam hal ini cairan yaitu SO4. Ini adalah contoh asam anorganik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita lanjut. Ciri-ciri larutan asam. 1. Selalu rasanya asam kalau dicicipi. Tetapi ingat, tidak semua yang namanya asam boleh dicicipi. Ya, ada asam yang bersifat racun, makanya kita harus perhatikan lambang-lambang kimia, lambang-lambang zat kimia yang ada di laboratorium. Kalau masuk di laboratorium, ada lambang-lambang yang menandakan apakah ini zat beracun atau tidak, mudah terbakar atau tidak. Kecuali pada dalam makanan dan buah-buahan, ini bisa dicicipi. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Ya. Kalau kita perhatikan istilah hujan asam, sebenarnya itu reaksi yang terjadi di atmosfer yang menyebabkan ketika air ada gas-gas yang di oksigen yang kita akan pelajari nanti ketika polusi. Ada gas-gas di atmosfer yang ketika ketemu dengan air itu akan membentuk asam dan ini dapat menimbulkan korosi atau proses perkaratan pada logam karena asam. Yang ketiga adalah mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ketika ada kertas lakmus biru, kita celupkan ke dalam suatu larutan dan apabila dia berwarna merah, lakmusnya tadinya biru berubah menjadi merah, maka itu menandakan bahwa larutan itu bersifat asam. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjut dalam pertemuan berikutnya pada materi yang lain. Sampai jumpa, salam sehat.